lagi, Ibu memberikan sebuah video pembelajaran, dan video pembelajaran yang Ibu berikan untuk kali ini itu adalah video pembelajaran yang berkaitan dengan tema 4 yang membahas kewajiban dan hakku. Nah, mendengar kata kewajiban dan hak pastinya kalian sudah pernah mendengar kata-kata ini ya. Dan subtema yang akan kita pelajari untuk kali ini itu adalah subtema yang pertama dan kedua. Jadi kita langsung membahas dua subtema kali ini, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah dan juga di sekolah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas apa itu hak dan kewajiban serta apa saja contoh ya hak dan kewajiban kita di rumah dan juga di sekolah. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung saja simak materi-materi yang akan disajikan. Oke, check it out. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu pengertian dari hak dan juga kewajiban. Nah, kita mulai dari pengertian kewajiban. Ada yang masih ingat nggak ya tentang pengertian dari kewajiban ini? Oke, pengertian dari kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, ataupun dikerjakan. Ya, nah, jadi apa saja yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita laksanakan, atau yang harusnya kita kerjakan, itulah yang kita namakan dengan kewajiban. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, terima, dan juga diperoleh ya. Jadi itu adalah haknya. Nah, maksudnya dalam pengertian ini berarti ada yang kita lakukan, kemudian ada yang kita terima ya. Itulah secara sederhana pengertian dari kewajiban dan juga hak. Oke. Nah, dari pengertian ini ya, kita kemudian beralih ke contoh ya. Contoh dari kewajiban terlebih dahulu, dan kita akan lihat contoh kewajiban di rumah. Nah, di sini Ibu hanya berikan beberapa saja. Nah, selebihnya silahkan nanti anak cari tahu lagi, boleh baca bukunya lagi, kemudian juga boleh cari pada sumber-sumber yang lainnya. Nah, beberapa contoh kewajiban di rumah itu yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua. Jadi ini kita pandang dari kewajiban kita sebagai seorang anak dan juga seorang anggota keluarga ya. Yang pertama itu adalah membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, berbicara yang lembut dan sopan. Yang ketiga, menyayangi dan mencintai keluarga. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, ini adalah contohnya beberapa saja ya. Jadi sisanya itu sebenarnya masih banyak lagi, dan silahkan nanti anak cari tahu lebih lagi tentang apa contoh kewajiban di rumah. Oke. Berikutnya kita masih akan membahas tentang contoh kewajiban namun di sekolah ya. Sama dengan yang tadi, jadi Ibu akan memberikan beberapa di sini ya. Sisanya silahkan nanti anak cari tahu lagi sendiri ya. Oke. Contoh kewajiban di sekolah itu yang pertama adalah belajar yang rajin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan juga sekolah. Yang ketiga, menaati peraturan yang ada di sekolah. Keempat, menghormati semua warga sekolah dan saling membantu serta menyayangi teman. Nah, ini adalah contoh hal yang harusnya kita lakukan atau kewajiban yang kita lakukan di sekolah ya. Sejauh ini paham kan? Oke. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang contoh haknya ya. Apa saja yang kita peroleh ya, atau apa saja yang kita dapatkan ya di rumah khususnya. Nah, yang pertama itu adalah dicintai, disayangi, dijaga, dilindungi, dan dihargai oleh keluarga.
Nah, ini merupakan salah satu hak kita ya, atau sesuatu yang harus kita dapatkan di rumah, yaitu kita mendapat cinta, kasih sayang ya, juga mendapat perlindungan dari keluarga kita, serta kita juga berhak untuk dijaga dan juga dihargai oleh keluarga ya, entah oleh siapapun, ayah, ibu ataupun anggota keluarga yang lain. Oke. Yang kedua, mendapat waktu bermain dan istirahat. Nah, pastinya di rumah kalian itu punya atau mendapatkan sesuatu hal untuk kalian bisa santai ya. Jadi anak itu berhak untuk mendapat waktu bermain dan juga waktu untuk beristirahat. Jadi tidak melulu harus bekerja ataupun belajar saja. Oke. Yang ketiga, diperlakukan lembut dan sopan. Nah, itu juga termasuk hak kita ketika berada di rumah. Keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kelima, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, ini beberapa contoh hal yang harusnya kita dapatkan ketika berada di rumah. Nah, berikutnya yaitu adalah contoh hak juga, namun di sekolah. Oke. Jadi yang tadi itu adalah apa yang harusnya kita dapatkan ketika kita berada di rumah, sedangkan yang berikutnya ini adalah apa yang harusnya kita dapatkan ketika kita di sekolah. Nah, yang pertama pastinya di sekolah itu kita berhak mendapatkan pelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Yang kedua, mendapat kelas atau ruang belajar yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, mendapat waktu untuk beristirahat, jadi hampir sama ya. Ya kecuali di kondisi sekarang ya, jadi di kondisi normal pastinya kalian juga memiliki waktu untuk beristirahat sejenak ya dari kewajiban kalian untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, diperlakukan sama oleh guru dalam artian bahwa tidak ada yang diperlakukan istimewa ya, tidak ada di sini yang diberikan pengecualian karena dia itu anak seorang pejabat ataupun dia dikucilkan karena dia anak orang tuanya tidak bekerja. Jadi tidak ada seperti itu ya. Jadi semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama ya di mata guru dan juga di sekolah. Oke. Kemudian yang kelima, membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini juga sudah jelas ya. Nah, seperti yang tadi Bu Guru katakan, ini adalah beberapa contoh saja. Jadi sisanya ya silahkan bisa kalian cari tahu, silahkan bisa kalian baca pada sumber-sumber yang lainnya. Oke. Nah, dalam materi kali ini, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, nah Ibu Guru punya sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih dahulu? Apakah mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban? Nah, kira-kira menurut kalian mana sih yang harus kita laksanakan? Mana sih yang kita akan dahulukan? Apakah kita harus mendahulukan hak ataukah kita mendahulukan kewajiban? Nah, dari pertanyaan ini ya, kita bisa dapatkan yang pertama itu adalah dari hak dan kewajiban tersebut. Nah, kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita bisa menuntut hak. Nah, jadi itu ya, dalam artian bahwa kita harus melaksanakan atau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu, kemudian barulah kita bisa mendapatkan atau bisa menuntut hak yang harusnya kita dapatkan ya. Jadi jangan kita menuntut hak dulu kemudian baru melaksanakan kewajiban, tidak ya, tapi kita laksanakan dulu kewajibannya, setelah itu barulah kita bisa memperoleh hak kita ya. Nah, kemudian hak dan kewajiban itu harus dapat berjalan secara seimbang ya, maksudnya sejalan, dalam artian bahwa kita tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban. Nah, begitu juga sebaliknya,
kita tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban saja tanpa menuntut hak kita. Jadi harus berjalan secara beriringan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak untuk mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Mengerti kan? Oke. Nah, selanjutnya dalam video kali ini juga kita akan membahas tentang sebelum kita melanjut ke bahasan, anak masih ingatkah tentang pemberian saran? Oke, biasanya saran ini diberikan ketika bagaimana? Iya, jadi saran itu biasanya diberikan ketika teman membuat kesalahan atau kekeliruan. Ya, jadi diingatkan, kita memberikan saran itu ketika teman membuat suatu kesalahan, ya, atau kekeliruan. Nah, kemudian tujuannya itu adalah untuk menghindari terulangnya kembali kesalahan yang sama. Oke, jadi itulah tujuan kita memberikan saran kepada teman agar mereka tidak mengulang kembali kesalahan yang sama pada kegiatan yang berikutnya. Ya, dan agar kegiatan berikutnya itu juga pastinya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Oke. Dan perlu diingatkan kembali bahwa saran itu sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu diingatkan ketika kita memberikan saran kepada orang lain. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan dua buah bilangan yang hasil jumlah dan selisihnya diketahui. Apa sih maksudnya ini? Ya. Nah, jadi nantinya kita akan mencari atau kita akan membuat sebuah operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan, di mana hasilnya itu sudah lebih dulu diketahui, ya. Jadi nanti bagaimana maksudnya? Kita langsung saja melihat ke soalnya, ya. Oke, misalnya di sini Bu Guru punya sebuah soal. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, dari soal ini di sana diketahui bahwa Siti itu belajar selama 1 tahun dan dalam 1 tahun ternyata setelah dihitung ada 365 hari. Nah, kita garis bawahi 365 hari tersebut. Oke, apa yang akan kita lakukan dengan angka itu? Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita garis bawahi 365 hari yang ada di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Oke. Nah, kita akan mencari tahu, atau kita akan membuat sebuah hitung penjumlahan yang hasilnya itu diketahui. Nah, namun sebelumnya kita buat dulu langkah-langkah atau keterangan seperti pada slide yang ditunjukkan. Yang pertama kita buat dulu keterangan bahwa Siti belajar di sekolah. Kemudian yang berikutnya, Siti belajar bersama orang tua dan jumlah hari belajarnya. Nah, oke. Seperti yang tadi dikatakan bahwa kita akan membuat operasi hitung penjumlahan yang menghasilkan 365 hari. Ya, jadi maksudnya di sini adalah membuat dalam artian kita bisa menuliskan angka yang kita inginkan pada bagian ini dan juga pada bagian ini, yang nantinya angka yang anak tulis di sini itu menghasilkan 365. Oke. Nah, misalnya
yang pertama kita tulis angka 100. Kemudian ini boleh saja ya, ingat ini terserah ya. Ini terserah, kita mau tulis angka berapa saja. Yang penting nanti hasilnya genap saat 365. Oke? Misalnya pada saat Siti belajar di sekolah, kita tuliskan angka 100. Kemudian ketika belajar bersama orang tua, kita tuliskan di sini jumlah harinya adalah 265. Sehingga kalau kita jumlahkan 100 dengan 265, ya kalian bisa buat di kertas orat-oratnya dan buat dengan bentuk susunnya, ini menjadi 365. Jadi kembali lagi, di sini angkanya bebas ya, tidak harus 100 atau berapapun boleh. Oke? Nah, misalnya yang kedua, bentuk penjumlahan yang kedua, kita juga akan buat yang sama, yaitu kita akan membuat penjumlahan yang hasilnya 365. Misalnya angka pertama kita tulis di sini 200. Kemudian angka kedua kita tulis 165. Jadi ketika kita jumlahkan, ini juga menghasilkan 365. Ya. Jadi yang kita maksudkan di sini itu adalah bahwa nanti anak bisa membuat bentuk penjumlahan ya, di mana angkanya bisa anak sesuaikan sendiri atau bisa disesuaikan sesuai dengan angka berapa yang anak inginkan. Namun yang di sana yang harus digarisbawahi itu adalah bahwa dari angka-angka yang dipilih itu nantinya bisa menghasilkan ya hasil yang sudah ditentukan. Oke, jadi di sini bukan operasi penjumlahannya yang ditentukan dan anak mencari tahu hasilnya, tapi hasil yang sudah diketahui terlebih dahulu dan anak membuat bentuk operasi hitung penjumlahannya sendiri dengan angka yang sesuai juga dengan kehendak anak sendiri. Bisa paham kan ya apa maksudnya? Oke, iya. Jadi itu adalah maksudnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita masih akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil jumlah dan selisihnya diketahui ya. Oke, kita langsung saja. Ibu punya sebuah soal di sini. Perhatikan, halaman sekolah Dayu sangatlah luas. Di sana banyak terdapat pohon yang besar dan rindang. Setiap hari, daunnya berguguran. Petugas kebersihan sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun yang tersisa adalah 50 helai, maka berapa banyak daun yang gugur? Serta berapa banyak pula daun yang tersapu. Nah, oke. Di sana diperhatikan ya, ada catatan bahwa banyak daun yang tersisa itu adalah 50 helai. Oke, jadi kita garis bawahi 50 helainya tersebut. Nah, sama seperti yang tadi, yang akan kita lakukan dengan kata atau bilangan 50 dalam soal itu adalah kita akan membuat sebuah operasi hitung yang hasil selisihnya diketahui. Jadi selisih itu sama dengan hasil pengurangan ya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, sebelumnya kita buat dulu sebuah keterangan. Banyak daun yang gugur, banyak daun yang tersapu, dan banyak daun yang tersisa. Jadi keterangan-keterangan ini sebenarnya hanya sebuah pelengkap ya. Ketika anak nanti membuat operasi hitungnya, anak bisa atau boleh tidak mengisi keterangan yang dimaksud. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan membuat sebuah operasi hitung pengurangan di mana hasil dari pengurangan itu sudah diketahui hasilnya, yaitu adalah 50 ya, dan kita akan membuat sebuah hitung pengurangan yang hasilnya 50. Nah, sama seperti yang tadi, misalnya di daun yang gugur itu kita tulis angka 200. Kemudian di daun yang tersapu itu kita tulis angka 150. Nah, bisa diketahui bahwa
200 kurang 150 ini menghasilkan 50 ya. Hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini bedanya adalah kita akan membuat operasi hitung pengurangan yang menghasilkan 50. Oke. Nah, misalnya untuk bentuk yang kedua ya, sama, kita akan buat sebuah operasi hitung pengurangan kembali yang hasilnya 50. Nah, misalnya di angka pertama kita tulis 175. Oke. Kemudian di angka yang kedua di sini kita tulis 125 ya. Nah, seperti yang Anak ketahui, 175 dikurangi 125 ini juga menghasilkan 50 ya. Nah, jadi masih sama, yaitu kita bisa buat operasi hitung pengurangan di mana angkanya itu bisa kita sesuaikan menurut kita sendiri. Jadi kita buat sesuka kita di sini angkanya berapa, dengan catatan hasilnya itu sama dengan 50 atau sesuai dengan hasil yang sudah diberikan. Oke, bisa dimengerti kan ya mengenai bentuk pengurangan dan penjumlahan ini? Iya, jadi untuk berikutnya silahkan nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di buku ya, agar kalian lebih paham dengan apa yang dimaksud dan juga bisa tahu ya bagaimana bentuk pengurangan dan penjumlahan jika hasil jumlah dan juga selisih sudah diketahui. Oke. Nah, jadi sekian dulu materi yang Ibu berikan untuk hari ini ya. Semoga bisa diterima dan bisa juga dipahami ya. Nah, terima kasih ya karena Anak sudah menyimak materi yang Bu Guru berikan pada video pembelajaran kali ini. Oke, Ibu minta maaf ya apabila ada kesalahan kata yang terdapat dalam video ini ya. Dan juga ingat untuk disimak ya dan juga dipahami materi-materi yang sudah diberikan. Oke. Iya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah semua.